Mari kita mulai tuntaskan masalah sampah di Garut dengan pilah sampah dari rumah untuk Garut bebas sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dedang Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast. Di podcast kali ini kita sudah kehadiran narasumber kita. Beliau adalah seorang founder dari Garut Zero Waste dan dia juga sebagai apoteker. Yang tugasnya ini beliau ini di Bandung dan mempunyai beberapa apoteker di Kabupaten Garut, juga di Bandung juga ada. Kita sapa di depan saya ini Apoteker Sumi Azizah SSI. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sehat. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah diberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan hidup dan kehidupannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, Bu, terkait dengan Ibu sebagai founder dari Garut Zero Waste ini sepak terjangnya seperti apa? Tetapi sebelum ke inti, Ibu menjelaskan dulu dong di podcast saya ini siapa diri Ibu ini? Silakan. Oke. Terima kasih, Kang. Teman-teman, perkenalkan, saya tadi udah disebut namanya ya. Iya. Benar. Boleh diulang lagi lah. Biar diperkenalkan. Saya kalau nama lahir sampai sekarang tetap namanya Sumi Azizah. Sumi Azizah ya. Kalau nama sematan karena pendidikan itu apoteker, belakangnya SSI, sarjana sains, karena latar belakang pendidikan saya dari Farmasi Unpad gitu. Nah, lalu saya sama beberapa teman, jadi 2019 lalu itu Desember 2019 saya menginisiasi sebuah gerakan komunitas yang itu bergerak di bidang edukasi sampah. Jadi saya ngajak beberapa teman yang lain, ada 6 orang teman. Satu namanya Krismiati, apoteker juga. Apoteker juga ya? Ya, oh iya. Oke. Kemudian yang kedua Bu Rahminawati atau dikenalnya Teh Upi. Teh Upi itu dia dari mana dosen. tuh? Oh, dosen juga. Dia dosen di mana? Dosen di Unpad, di Fakultas Hukum Unpad. Terus ada Teh Minesa Mahardika, dia seorang dokter gigi. Oh gitu. Terus satu lagi ada suaminya, Kang Irfan. Dia CEO dari Hotel Suminat. Luar biasa. Terus ada di Garut itu ya berarti ya? Garut semua, Garut semua. Terus ada lagi Kang Ridwan. Kita manggilnya Abah Ridwan. Abah Ridwan. Abah Ridwan nih waktu kita mendirikan tuh beliau masih pegang sebagai kepala sekolah atau wakil mudir di pesantren Welas Asih. Welas Asih yang ada di Samarang Garut. Jadi kita semua sebenarnya sebagian sih bukan asli Garut. Kalau saya asli Garut. Asli Garut ya? Asli Garut. Asli orang mana Garutnya? Oh, saya orang Banyuresmi. Orang Banyuresmi. Oh iya. Oke. Sisi Bagendit, suami saya orang Kadungora. Jadi berarti sekarang tinggal di mana? Berarti sekarang tinggal di mana? Tinggalnya kalau di Garut saya tinggal di Karangpawitan. Oke. Kalau lain hari saya tinggal di Bandung. Oke. Gitu. Ya bolak-balik lah gitu. Betul. Terus teman-teman yang lain juga ada yang bolak-balik Jakarta, Garut, Garut tuh Teh Minesa sekarang lagi karena punya aktivitas Jakarta. tersendiri ya. Iya gitu. Nah, Teh Upi, Teh Kris ini di Garut. Teh Upi asli Garut. Kalau Teh Kris justru bukan orang Garut malahan. Orang mana dia aslinya? Orang mana ya? Orang Jakarta, Surabaya dia gitu. Oke. Kenapa sih hanya kami bertujuh ya teman-teman tuh bikin komunitas Garut Zero Waste waktu itu. Saya yang awal inisiasi, sedih sih gitu. Jadi sakit hati, sedih, nyeri hati, ngambek, segala rasa kesel gitu ya. Ketika seringkali pulang ke Garut, saya jadi soal kan sering bolak-balik ke Garut gitu. Hampir seminggu sekali tuh saya pulang ke Garut. Tapi kok 2019 itu saya mendapati Garut tuh kondisinya berbeda banget. 2019? Ya.
2019. Jadi sebelum 2019 itu saya melihat gitu ya. Itu pas COVID ya berarti ya? Sebelum COVID. Sebelum COVID. Jadi bolak-balik ke Garut tuh kok ngerasain beda jauh ya. Garut dulu sama Garut sekarang. Gitu. Tiap kali pulang ke Garut itu disambutnya sama gunungan sampah di setiap gerbang masuk Garut. Di setiap sudut Garut itu terdapat sampah. Iya. Dari mulai gerbang masuk Garut, saya bisa masuk Garut lewat di Leles, Kadungora ya. Ya, Kadungora, Leles tuh kan mulai masuk, ya Allah, gunungan sampah di mana-mana. Nanti kalau lewat Limbangan, Samewawon, gitu. sama aja ya. Kadang-kadang baru dari Tasik, ya sama aja. Gitu. Oke. Masuk ke tengah Garut, apalagi? Iya, terus apalagi? Ya, terus kemudian saya kan tinggal di Karangbawitan tuh ya. Nah, tuh ngelewatin jalanan suci sampai Wanaraja, itu tumpukan sampahnya di mana-mana. Betul. Jadi kok Garut parah banget ya gitu. Tapi kemudian pada saat itu yang diinisiasikan itu melihatnya karena gundukan sampah itu. Iya, itu yang bikin sedih gitu ya. Kenapa sih bisa begini? Dulu Garut nggak kayak gini gitu. Pikirannya kan gitu. Betul. Itu tuh bikin nyesek di hati ya. Nyesek gitu. Saya tuh suka sampai nangis gitu kan. Nangis kalau ngelihat, ya Allah, kok begini ya? Kok begini ya? Kenapa gitu. Nah, tapi sakit hati saya itu awalnya cuma ngedumel aja gitu ya. Ngedumel sendiri, ngedumel ke suami gitu. Terus ya apa ya, nggak ada gunanya ngedumel terus gitu. Kalau kita nggak melakukan sesuatu. Kalau cuman ngedumel sendirian gitu ya. Terus pada saat itu melakukan sesuatu. Pada saat itu ketika Ibu berpikir bahwa ini tuh harus ada pembenahan. Pertama kali yang diajak itu siapa? Pertama kali diajak Teh Kris. Teh Kris. Nah, Teh Kris itu kita berbicara waktu itu gimana? Saya kan udah kenal ya, kebetulan satu profesi, terus satu grup juga, satu alma mater juga, gitu. Terus saya lihat dari status-statusnya itu, kok dia kayaknya tertarik ya sama persoalan lingkungan. Awalnya bukan persoalan sampah ya. Itu awalnya apa? Hobinya apa? Hobi tanaman. Oh, tanaman. Soal tanaman, sansevieria apa gitu. Jadi ya lah sharing-sharing tentang tanaman gitu. Nah, terus pas saya punya kegundahan soal sampah ini ya gitu. Jadi saya memang apa ya, punya perhatian sama lingkungan tapi belum bisa melakukan aksi kan gitu waktu itu karena belum punya teman gitu. Belum punya jejaring yang lain. Akhirnya saya ngajak dia, Chris, kumpul yuk gitu. Ketemu yuk, kita bikin sesuatu. Tapi kalau cuman berdua gak cukup ya kayaknya gitu. Akhirnya ya nyari-nyari tuh. Nyari-nyari apa tuh pada saat itu? Cari temennya, cari di medsos. Cari di medsos siapa ya orang yang tertarik sama urusan sampah. Urusan sampah, karena tidak semua orang berarti ya. Iya. Tidak semua orang suka dengan aktivitas sampah. Iya gitu, karena kan ya tadi yang urusan yang saya tangis itu kenapa ya? Kok ini timbulan sampahnya banyak sekali gitu. Tapi harusnya ada yang bisa kita lakukan. Kalau cuma ngedumel terus menyalahkan masyarakat, menyalahkan pemerintah, nggak bisa ngapain, ini bupatinya ngapain aja, gitu ya, ini kadisnya ngapain aja, tapi kan bukan ranah saya. Betul. Saya sebagai anggota masyarakat aja, dan bahkan di saat itu kan saya juga kalau disebut di Garut ya bukan siapa-siapa. KTP saya sudah berubah malah jadi KTP Bandung. Tapi rasa kecintaan kita terhadap tanah leluhur kita. Iya, gitu. Karena merasakan dari kecil sampai besar ada di Garut, kok kondisinya sekarang beda. Itu yang bikin nyesek, nyeri hati gitu kan. Nah, ketika itu memang ngajak Bu Kris. Terus kemudian setelah itu apa yang dilakukan lagi terus dikasih nama dengan Garut Zero Waste ini seperti apa sih? Nah, akhirnya kita ngumpul lah ya gitu, beberapa orang tadi ngobrol-ngobrol. Kita hanya dari beberapa kali beberapa obrolan itu bersepakat karena kita semuanya tuh bukan orang pemerintahan. Semua orangnya orang bebas free lah gitu, katakanlah, meskipun tidak terikat dengan ini.
tidak terikat dengan pemerintahan berarti ya? Semuanya nggak ada yang terikat dengan pemerintah, kecuali ada yang PNS ya, ada 2 orang yang PNS gitu, tetap terikat ya, tapi tidak di dalam struktural kan. Gitu. Jadi nggak bisa main secara struktural gitu. Akhirnya yang bisa kita lakukan adalah ya sebagai sebuah komunitas gitu. Apa yang bisa kita lakukan kemudian dengan mendirikan komunitas, selalu melakukan sesuatu. Apa yang kita ambil waktu itu, karena dari kajian kita, sampah ini mulainya dari rumah loh, sumbernya itu dari rumah tangga. Terus kebetulan kami juga dari 7 itu kan 5-nya perempuan. Oh, 5-nya perempuan, 2-nya laki-laki. Laki-laki, tapi ya 1 ada yang pasang suaminya kan gitu ya. Terus ada teman kita juga. Kita bersepakat dari kajian juga ternyata 60% itu adalah sampah rumah tangga. Sampah domestik. 60% sama rumah tangga. Iya. Kemudian 60% juga adalah sampah organik. Dan itu bersumber dari rumah. Yang meskipun ya memang tidak mau ya diakui negara kita patriarki. Rajanya di rumah, ratunya di rumah adalah ibu-ibu. Betul. Jadi dari kesadaran itu hanya kita ngambil peran gitu. Oke, kita bikin komunitas yang bergerak di bidang edukasi penuntasan masalah sampah dimulai dari rumah. Dari rumah. Gitu. Itu pas awalnya itu ketika sudah dibentuk kemudian dikasih nama dengan Garut Zero Waste ini, itu dari siapa sih awalnya? Oh, ini kita bikin namanya Garut Zero Waste ini. Siapa yang inisiasi nama itu? Saya sih. Maksudnya dalam dari nama itu sebelum itu tersirat apa? Tersirat keinginan, cita-cita. Oke. Gitu. Berarti keinginan ingin Garut itu bebas sampah. Garut itu bersih dengan sampah. Iya. Tapi kalau menurut saya sampah ini sampai kapanpun memang tidak akan selesai, tetapi kita minimalisir kan. Gitu. Nah, makanya sepak terjang daripada Garut Zero Waste ini itu mengedukasi ya. Awalnya diedukasi kemana? Awalnya edukasi waktu itu kita kan pertama 2019 akhir ya kita berdiri itu, belum COVID tuh, belum COVID. Jadi karena disepakati di awal kita edukasi deh dan mulainya dari rumah. Dari rumah siapa dulu waktu itu? Kami para pendiri itu dari rumah masing-masing harus melakukan upaya-upaya zero waste di rumahnya. Gitu. Bersepakat semua yang belum bisa juga harus bisa. Harus bisa melakukan meminimalisir menghasilkan sampah sendiri. Lalu di rumahnya harus bisa milah. Di rumahnya harus ngompos sendiri. Di rumahnya harus udah milah sampahnya sendiri gitu. Nah, dari situ kita masing-masing harus belajar bareng. Terus dari situ kita bikin kelas belajar. Kelas belajar apa tuh? Kelas belajar mengelola sampah di rumah. Di mana itu tempatnya? Waktu itu kita kelas pertamanya di rumahnya Teh Minisa Mahardika. Di daerah? Di Jalan Pasundan. Pada saat itu yang hadir siapa saja atau anggota? Kita bikin kelas, di share secara terbuka Kang di medsos. Jadi kita bikin flyer, share di IG gitu. Kita bikin. Itu berarti banyak yang nonton ya? Bukan banyak yang nonton, banyak pesertanya kan? Offline kan? Belum zaman COVID. Belum musim podcast. Betul. Belum musim podcast juga. Jadi kita ngadain kelas offline. Moga Skincare adalah solusi perawatan kulit sehat dan bercahaya. Jangan lupa untuk perawatan pakai Moga Skincare. Kelas offline baru angkatan ke-1 itu di rumahnya Teh Minisa Mahardika. Itu berapa orang yang hadir pada saat itu? Pesertanya waktu itu karena di rumah kan, jadi terbatas. Terbatas ya. Kita waktu itu sebenarnya cuma 35 orang. 35 peserta. Dari 30 apa? Pesertanya
yang daftar ngebludak. Oh gitu. Di luar Itu di luar ekspektasi kita iya. ya. Di luar Berarti saking cintanya kepada Garut ya. Penasaran mungkin ya, mereka juga ini apaan sih gitu. Ini komunitas apaan? Ini mau belajar apa gitu. Jadi banyak waktu itu angkatan pertama banyak tuh. Banyak kita tolak. Akhirnya kemudian kita bikin lagi kelas kedua. Berapa waktu berikutnya di rumahnya Teh Upi. Jadi masih di rumah kan? Masih ya betul. Namanya komunitas ya. Komunitas ya. Namanya juga baru membangun lah. Iya, nggak punya duit, nggak punya gedung. Jadi ya manfaatin fasilitas yang ada. Iya, betul. Gitu. Rumah-rumah yang ruangannya besar-besar. Tapi tanggapannya pada saat itu gimana? Begitu awal ketika misalkan mengadakan ini, itu tanggapannya bagaimana? Bagus, alhamdulillah. Masyarakat tertarik. Pada tertarik? Iya, pada tertarik. Jadi angkatan ke-1, angkatan kedua itu pesertanya membludak kalau kita nggak batasin. Kalau itu kalau yang angkatan 1, angkatan 2, terus diadakannya kan itu sama komunitas. Adakah campur tangan dari pemerintah saat itu atau belum? Belum ya. Berarti itu murni daripada komunitas Garut Zero Waste. Iya. Nah, yang di dalamnya ada dokter juga, ada apoteker juga ya. Iya. Nah, terus lantas setelah itu gimana nih? Nah, setelah itu kita kan tiba-tiba COVID kan. Tiba-tiba COVID, jadi lanjut kita ngadain kelasnya kelas online. Kelas online. Tapi tetap berlangsung kan? Ketika COVID tetap berlangsung? Tetap berlangsung. Maksudnya kelas buka tapi secara online? Online, dilanjut kelas online. Terus dilanjut kelas online. Nah, setelah kelas online itu kita juga, karena kita merasa gini, gak cukup ya kita kumpul-kumpul, kemudian melakukan edukasi dan hanya melakukan itu di rumah kita masing-masing. Kita lalu bikin ceritanya pilot project lah. Pilot project. Yeah. Dananya dari mana? Karena nah, itu benar. Itu saya mau tanya, dananya dari mana tuh kalau mau bikin pilot project? Bikin pilot gaya ya kan, gitu. Gaya bikin pilot project kan harus ada sumber dananya. Betul. Sumber dananya kami iuran kan. Jadi ayo pada iuran donasi. Bertujuh itu iuran donasi. Bahkan ya kita juga ada ngajak yang lain yang kalau sebut simpatisan lah ya. Ya, simpatisan lah. Yang kan angkatan pertama, angkatan kedua kan ada pesertanya ya, yang masih tertarik gitu. Itu jadi member Garut Zero Waste. Terus kita lempar, kita bikin pilot project nih di daerah sekretariat kita waktu itu ya di Karangpawitan. Apa pilot projectnya? Namanya itu kita mulai dulu karena yang paling tidak dilirik orang itu adalah pengelolaan sampah organik. Jadi kita waktu itu bikin pilot project namanya Bella Plasma. Bella Plasma. Bella Plasma. Bella Plasma luar biasa. Bella Plasma itu ini pengelolaan sampah organik rumah tangga. Jadi dari tetangga-tetangga di Peru kita kelola untuk menjadi sumber makanan maggot. Kalau sumber makanan plasma. Iya. Nah. Siapa yang punya magotnya pada saat itu? Dari komunitas kah atau dari siapa? Ya. Karena kan nanti sumber makanan maggot atau menciptakan. Sumber makanan maggot itu ya sampah organik dari rumah-rumah. Kemudian kita ambil nih, kita ambil sampah rumah tangga itu, kita bagikan dulu ember-ember kecil ke beberapa rumah calon nasabah di Perum itu. Kemudian kita angkut sampah organiknya. Diangkutnya? Nah, diangkut, kita mempekerjakan relawan. Relawannya ya pasti dibayar. Nah, iurannya itulah yang salah satunya dari komunitas itu ya. Kemudian si sampah organiknya itu kita bawa ke salah seorang teman kita yang memang dia beternak maggot. Gitu. Makanya kita namakan tadi Bella Plasma karena sistemnya sistem plasma. Betul. Seperti kalau orang tuh nernakin ayam, ambilnya sudah anakan bukan dari telur tetas gitu. Jadi kalau kita ambil telurnya, lalu kita kasih makan untuk magotnya. Iya, pembesaran gitu. Betul. Pembesaran maggot. Nanti kalau udah besar si magotnya dijual lagi ke peternak maggot itu. Karena kan kita masih project kecil. Betul. Jadi tidak berarti itu langkah awal itu awal ya. Iya, waktu awal. Dari cerita berapa bulan ya? 7 bulan. 7 bulan. Berarti dari cerita dari mulai 2009 kemudian kita menginjak di tahun 2024 sekarang ini. Ini kegiatan dari Garut Zero Waste ini yang ingin dikemukakan itu seperti apa sekarang itu formatnya, bahwa
saya ini hanya mengedukasi atau komunitas ini bekerja sama dengan apa, dengan siapa, kemanfaatannya bagaimana? Oke. Jadi setelah kita bikin project, bikin kelas-kelas offline, lalu kelas online, nah akhirnya kita mungkin mulai dikenal ya sama orang-orang. Dari situlah berbagai kelas itu ya, kita kan mulai ada yang kenal lah ya gitu. Terus kita juga kan bikin akun medsos, banyaklah yang DM, yang WA kita gitu meminta kami untuk mengadakan edukasi-edukasi di berbagai tempat. Akhirnya selama dari 2020 ya, setelah pandemi itu, setelah selesai pandemi, kita akhirnya jadi ngisi kelas-kelas di berbagai tempat. Jadi mulai ngisi dari sekolah. Oh, jadi langsung kita ke sekolah dari mulai sekolah SD atau gimana? Dari mana dulu? Macam-macam. Kalau di sekolah dasar saya belum. Mulainya dari mana ya waktu itu awalnya? Tapi pokoknya sudah dari mulai guru-guru TK, pesantren, ya anak SMP, SD, SMA, kemudian kampus perguruan tinggi, tanggapan dari berbagai yang sudah kita ini bagaimana? Semuanya positif. Alhamdulillah sih semuanya positif gitu. Kalau secara umum ya semuanya positif. Tapi memang kita belum bisa menilai secara kuantitatif gitu ya keberhasilan itu. Jadi ketika edukasi tanggapannya positif, semangatnya ada, ya gitu. Nah, tapi apakah saat duplikasi? Itu duplikasi setelah itu bagaimana? Itu yang sebenarnya belum bisa kita kuantifikasi ya. Kalau dikuantifikasi itu berapa persen keberhasilannya. Tapi paling tidak setelah pergerakan kami itu gitu ya, kita sampai dengan hari ini mungkin sudah sekitar 100 titik lah ya. 100 titik? Wah, luar biasa. Dari segarut ini seratusan kegiatan yang kita lakukan. Mayoritas adalah kegiatan. Berarti kalau dari 100 titik itu bisa mengedukasi masyarakat tuh sudah ribuan. Sudah ribuan kan? Sudah lebih dari 1000 sih Kak. Luar biasa, tapi luar biasa. 1000 dari 2,7 juta warga. Itu masih masih jomplang. Tetapi di podcast kali ini mudah-mudahan nanti pemerintah juga dengar, terus masyarakat juga melihat bahwa sampah di Garut itu penting kita olah, dan di sini ada Garut Zero Waste ini siap untuk mengedukasi ya, Insya Allah, tentang bagaimana kemanfaatan sampah, tentang bagaimana mengelola sampah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentang mengelola dari rumah sendiri, ujungnya adalah sampah itu masih ada manfaatnya. Betul. Nanti kalau mau misalkan ini ada suatu komunitas masyarakat pengen diedukasi, itu nanti bisa menghubungi. Boleh nanti DM bisa aja DM aja nanti. DM ke IG-nya Garut Zero Waste. Nanti diterangkan di bawah ya. Nanti untuk masyarakat yang mau edukasi apa ada pencerahan dari Garut Zero Waste ini bisa ya? Bisa, insya Allah. Gitu. Terus ini untuk kemanfaatan tersendiri nih. Ketika komunitas ini sudah berkembang hampir berapa tahun sekarang? 3 tahun ya? Lebih Kak. Lebih. Kan 2019 udah mau 5 tahun. Sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun berarti. Ini rasanya gimana nih? Rasanya apa masih kurang, harus kita kembangkan dan berhubungan dengan regulasi dari pemerintah juga? Apakah selama ini masih belum puas, masih banyak yang harus kita lakukan, masih banyak yang harus kita perjuangkan. Sudah mulai banyak relasi gitu ya, termasuk dengan pemerintah juga kita tidak antipati ya, kita justru berharap semua pihak bersinergi, pemerintah, masyarakat, komunitas, memang harus bersinergi. Apakah selama ini pemerintah dalam ini regulasinya berpihak kepada kita Garut Zero Waste atau di luar daripada itu? Artinya ada regulasi. Kalau dari regulasi sudah sangat mendukung pengelolaan sampah ini, mulai dari undang-undang persampahan sampai dengan instruksi bupati ya, kan ada perda segala macam, perda persampahan, dari perda gubernur sampai perda bupati sampai instruksi bupati itu sudah ada. Tapi yang kurangnya justru penegakan. Penegakan dalam perdanya sudah banyak. Penegakan dalam melaksanakan. Penegakan dalam pelaksanaannya. Karena namanya hukum kan berarti ada
ada akibat ya. Betul. Nah itu yang masih sangat lemah. Gitu. Tapi pelaksanaannya yang mungkin masih sangat lemah. Oke, tapi menurut Garut JRWS ini, apakah Garut ini darurat sampah? Kalau itu, kalau disebut darurat sampah, ini menurut dari komunitas Garut JRWS ini barusan aja gitu. Entah berapa meter panjangnya itu luar biasa, sampah iya, luar biasa. Itu kalau menurut saya sih sebenarnya masih darurat sampah. Darurat sampah. Karena tidak hanya di tempat saya aja, ya notabene ke kecamatan satu sekup kecamatan Cibatu ya. Iya. Di luar kecamatan Cibatu saja itu sampah. Iya. Banyak sekali. Masih banyak sekali. Jadi harus segera dilakukan upaya-upaya penanganannya gitu oleh semua pihak. Namanya darurat itu berarti semua pihak harus bergerak. Harapan dari Garut JRWS ini terhadap pemerintah apa? Pemerintah ayo segera berkolaborasi dengan berbagai pihak, dorong pemerintahan sampai ke tingkat bawah untuk melakukan memanfaatkan kekuasaannya agar masyarakat itu nurut ya gitu. Pemerintah kan punya kekuasaan ya, punya tangan gitu untuk memaksa warganya bagaimana mereka bisa hidup tertib, bagaimana mereka bisa menjaga sampahnya agar tidak berleleran ke jalan, tidak menumpuk di jalan. Gitu. Pemerintah tuh punya kekuasaan itu, betul. Punya anggaran untuk itu. Punya anggaran, punya kewenangan. Iya, punya kewenangan, punya kekuasaan, punya legalitas betul. Untuk melakukan itu. Kalau masyarakat, kalau seperti kami komunitas kan nggak punya kekuasaan, betul. Koar-koar aja gitu. Koar-koar aja, tapi kerjanya tidak bisa. Kerjanya koar-koar, lalu berusaha menjadi contoh, menularkan ide, noelan gitu kan, ngobrol ya podcast kayak gini gitu. Tapi mudah-mudahan dengan ada podcast kali ini, memang khususnya untuk pemerintah Kabupaten Garut, segera mendengar bahwa keluhan masyarakat tentang sampah ini dari tahun ke tahun belum pernah selesai. Yang mudah-mudahan dengan adanya podcast ini dan dari Garut JRWS ini bisa memberikan stimulan yang baik bagi pemerintah Kabupaten Garut. Betul kan? Iya. Ya. Saya lihat sebenarnya Dinas LH juga sudah mulai banyak melakukan pergerakan ya. Pergerakan, ya. Betul. Tapi kan Dinas LH nggak bisa bergerak sendiri, Kang. Gitu. Betul. Semua dinas harus bergerak dalam semua SKPD ya. Iya, karena sampah itu dihasilkan dari semua SKPD loh. Betul. Dari SKPD kalau ditumpuk di hasil. Iya, gitu. Jadi ini para institusi, semua SKPD itu harus menjadi contoh untuk masyarakat bagaimana setiap kantor dari mulai pendopo gitu ya sampai dengan kantor desa dari atas, dari ujungnya dari puncak sampai ke bawah. Iya, gimana mereka sebagai sebuah institusi yang punya perangkat hukum yang sudah membuat perda kemudian mencontohkan dirinya menjadi kawasan perkantoran yang bebas sampah dong, gitu. Yang ngelola sampahnya sendiri secara mandiri. Karena saya lihat sekarang tuh Pak Kadis LH ya, Pak Jujun juga, ya kita juga menyuarakan itu terus ke beliau. Pak, ini sampah itu harus diselesaikan dari sumbernya. Sumbernya itu mana? Rumah. Garut JRWS memang tagline-nya ya, pilah sampah dari rumah untuk Garut bebas sampah. Karena kita bergeraknya tadinya kan ke warga, tapi untuk pemerintah kan bukan rumah. Rumahnya itu adalah kantor-kantornya mereka. Jadi selesaikanlah sampah itu dari kantornya masing-masing. Dari kantor masing-masing, dari setiap SKPD, bahwa sampah ini perlu penanganan dari mulai masing-masing. Iya, mencegahnya, kemudian memilah dan mengolahnya di masing-masing tempat gitu. Jangan semuanya ditimpakan ke Dinas LH untuk angkut, kumpul, buang ke TPA, itu nggak akan selesai-selesai. Ya, betul. Jadi ya, tidak hanya tugas pemerintah saja, tetapi tugas semua elemen masyarakat, baik dari pemerintahannya juga masyarakatnya juga. Nanti untuk video-videonya bisa ditayangkan, di-share ya. Nanti setelah ini nanti bisa ditayangkan daripada kegiatan Garut JRWS ini. Iya, enggak. Silakan ini aja dicari. Ya, nanti juga kita mau tayangkan. Nanti kita tayangkan videonya. Setelah ini nanti kita ada kegiatan dari Garut JRWS ini. Ya. Cukup. Oke, Hari langsung kita esensi ya.
statement closing. Statement closing esensinya hari ini. Oke, terima kasih sudah memaparkan tentang hari ini. Statement closing dari Garut Zero Waste ini seperti apa? Yang hari ini kita bahas. Garut hari ini kalau tidak disebut darurat sampah, tapi memang sudah fenomena umum. Sampah di Garut ada di mana-mana. Nah, hal ini harus segera kita selesaikan secara bersama-sama, sinergi dan perubahan dari semua pihak, pemerintah, masyarakat, juga para pelaku usaha. Semuanya harus bersinergi sama-sama untuk menuntaskan masalah ini. Dari mana mulainya? Dari rumah kita sendiri, dari kantor tempat berdinas, dari tempat usaha para pelaku usaha. Mari kita mulai tuntaskan masalah sampah di Garut dengan pilah sampah dari rumah untuk Garut bebas sampah. Oke, saya terima kasih Ibu atas pemaparannya, dan saya kutip satu dari yang Ibu sampaikan. Garut sekarang adalah darurat sampah, dan kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita untuk penyelesaian masalah sampah ini. Saya Dadang Sugiarto yang bertugas, dan di depan saya narasumber dari founder Garut Zero Waste ini sudah hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dengan tema yang lain. Amin. Allahumma fiq lam tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.